Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Semoga apa yang kita panjatkan menjadi wasilah Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insyaallah telah membimbing kita kepada syiratal mustaqim, dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan syiratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini kita lakukan dua channel. Jadi ada yang online, ada yang offline. Yang offline seperti kita hadir di sini, yang online ada beberapa teman kita yang hadir secara online juga. Jadi mohon maaf kalau penyampaiannya kadang-kadang nggak konsentrasi ke sini aja gitu ya. Untuk yang online mungkin setelah 40 menit kan dia off. Nanti saya akan buka lagi, jadi teman-teman bisa langsung join lagi di sesi yang keduanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Hidup ini sejatinya merupakan kumpulan dari masalah-masalah. Bahkan hari-hari yang kita lalui sejatinya merupakan pergantian dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Jadi kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini sejatinya memang penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan begitulah hidup. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau manusia ingin hidup maka dia harus siap menerima ujian-ujian, cobaan dan permasalahan. Kalau dia ingin terhindar dari masalah ujian dan ujian-ujian Allah, maka tidak perlu hidup. Karena sejatinya hidup itu adalah ujian, masalah-masalah yang selalu kita hadapi. Bahkan kadang-kadang di rumah tangga kita saja kadang-kadang. Kita di rumah tangga baik-baik, suami baik-baik, istri juga baik-baik. Kadang-kadang anak kita tidak baik. Kadang mungkin narkoba, pergaulan bebas dan seterusnya. Ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Mertuanya nggak baik dengan kita. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada kitanya udah baik, suami juga baik, anak baik, mertua baik, tetangga baik sama kita. Ada yang begitu? Dan begitulah kehidupan. Sejatinya hidup ini permasalahan-permasalahan yang Allah hadirkan kepada kita untuk kita sikapi secara benar. Maka kalau kita coba melihat kenapa masalah-masalah itu dihadirkan oleh Allah buat kita semua, ternyata tidak ada tujuan lain kecuali Allah ingin muliakan kita. Karena kata Allah melalui Rasulnya, wa may yuridillahu bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kemuliaan, berikan keutamaan, berikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah timpakan musibah, Allah timpakan ujian, Allah timpakan permasalahan. Jadi ujian masalah yang kita hadapi hari ini sejatinya Allah ingin muliakan kita semua. Bukan Allah ingin meninggalkan kita, tapi justru Allah ingin memuliakan kita orang-orang beriman dengan adanya ujian, musibah dan bencana. Agar apa? Dengan cara seperti itu kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, kita bisa beristighfar, bisa ridho dengan ketetapan Allah. Maka kalau kita coba melihat kenapa permasalahan diberikan oleh Allah sedemikian banyak kepada kita semua, karena sejatinya manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Manusia sudah menjadi fitrahnya diberikan oleh Allah sifat-sifat kelemahan. Kelemahan fisik, kelemahan akal, kelemahan ilmu, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Bahkan manusia itu cenderung oleh Allah dikatakan yang terburu-buru, tergesa-gesa, dan seringkali berkeluh kesah. Maka wajar manusia itu karena sifatnya sedemikian itu, maka banyak kesalahan, banyak dosa yang dia perbuat. Dan itulah manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya alfa.
Maka kita harus sadar betul kita sebagai manusia sejatinya memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan. Dan itu semua ditujukan oleh Allah kepada kita untuk memuliakan kita. Kalau kita sadar kita lemah, maka Allah yang maha tinggi, maka Allah yang kita dekati. Maka sejatinya Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah timpakan kepada kita, musibah, bencana, lagi-lagi bukan sekali-kali Allah ingin jauhkan kita, ingin rendahkan kita, ingin kucilkan kita, bukan. Justru Allah ingin muliakan kita. Cuman bagaimana cara mensikapinya ketika ujian datang, musibah datang, agar menjadi kebaikan buat kita. Karena berapa banyak hari ini ketika ujian datang, musibah datang, bukan menjadikan dia dekat kepada Allah, tapi menjadikan dia jauh dari Allah. Padahal setiap permasalahan, ujian, bencana yang Allah hadirkan kepada kita, maka pasti di dalamnya disertai oleh Allah dengan apa? Dengan solusi. Setiap masalah yang kita hadapi hari ini, sejatinya Allah telah berikan solusinya kepada kita. Nah, kalau kita baca dalam surah-surahnya itu kan, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Pasti setiap Allah berikan usra, Allah hadirkan yusra. Kalau Allah berikan ujian, bencana, musibah, kesulitan, maka pasti Allah berikan bantuannya, berikan solusinya. Cuma sadar gak kira-kira kita begitu? Kalau diberikan ujian, musibah, ternyata Allah sudah berikan solusinya. Sadar gak kira-kira? Paham gak kira-kira, Bu? Kalau setiap masalah yang kita hadapi hari ini tuh, sejatinya Allah telah berikan solusinya kepada kita. Sudah Allah berikan solusi kepada kita. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Pasti Allah berikan usra. Pasti Allah berikan pertolongan, bantuan, bahkan solusi diberikan oleh Allah. Maka kalau kita melihat nih dalam kehidupan kita, kalau kita nisbatkan kehidupan Rasulullah banyak diberikan ujian nggak kira-kira? Diberikan ujian, musibah, bencana banyak nggak? Dibandingin kita banyakkan siapa kira-kira? Dibanding sama Rasul. Nabi, Rasul dibandingin kita nih, ujiannya, musibahnya, bencananya, banyakkan mana kira-kira? Maka sudah menjadi ketetapan Allah, para Nabi dan Rasul itu dimuliakan oleh Allah setinggi-tingginya karena banyak diberikan ujian kepada mereka. Jadi ujian itu untuk meninggikan manusia. Nah, Rasul setiap ditimpa musibah, bencana, apa saja yang menimpa dirinya, kalau dia khawatir, dia takut, dia galau, dia cemas, yang Rasul lakukan apa kira-kira, Bu? Masalah banyak bertubi-tubi ini diterima oleh Rasulullah. Terus yang Rasul biasanya lakukan apa? Sampai dia galau, dia cemas, dia khawatir, dia takut. Apa yang dilakukan biasanya? Doa. Hah? Apa kira-kira, Bu? Kalau kita aja lah, kalau kita nih banyak masalah, pikiran mumet lah pokoknya. Yang kita lakukan apa biasanya? Bu? Anak belum bayaran gitu kan ya. Kontrakan juga belum, udah nunggak 2 bulan gitu kan. Terus listrik juga mati karena nggak bayar juga. Apa yang kita lakukan kira-kira, Bu? Kan tadi kan ayatnya jelas. Innamal usri yusra. Setiap ada usra pasti Allah berikan yusra. Berikan pertolongan, berikan solusi. Maka Rasul ketika masalah besar hadir pada dirinya, dia senantiasa beristighfar. Karena sejatinya istighfar itu penolong bagi orang-orang beriman. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi sejatinya tidak pernah lepas dari khilaf, alpa, kesalahan, maksiat, dan dosa yang kita lakukan. Maka datanglah ujian-ujian itu, musibah-musibah itu. Nah, cara paling efektif itu untuk mengurangi permasalahan itu dengan cara istighfar. Nah, Rasul ketika galau, ketika banyak masalah, ketika cemas, sedemikian rupa yang dia lakukan, dia istighfar kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis itu, Rasul paling sedikit dalam sehari melakukan istighfar, melafazkan istighfar berapa kali, Bu? 70 sampai 100 kali dia istighfar kepada Allah. Padahal Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah, tidak punya kesalahan, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak punya dosa. Tapi sehari masih 70 kali sampai 100 kali melafazkan istighfar. Nah, kita yang tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya maksiat, sehari berapa kali kita istighfar kepada Allah? 15. Berapa kira-kira, Bu? Berapa kali kita istighfar kira-kira? Bu, Pak, rekan-rekan sekalian.
Kita tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Sehari berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Pak, padahal setiap lepas sholat wajib yang 5 waktu itu sangat disunahkan untuk paling sedikit 3 kali kita lafazkan istighfar. Jadi habis sholat isya itu sebelum kita zikir yang lain, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu dilaksanakan 3 kali dalam 5 waktu minimal. Nah, jadi ketika Rasul saja yang digaransi oleh Allah masuk ke dalam surga, tidak punya khilaf dan salah, tidak punya kesalahan dan dosa, istighfarnya 70 sampai 100 kali. Maka sejatinya setiap permasalahan yang kita hadapi, yang kita miliki, yang menimpa kita semua, sejatinya solusinya cuma satu, banyak istighfar. Kadang-kadang kita ketika ditimpa masalah, ujian, bencana, kita lupa istighfar kepada Allah. Padahal bisa jadi ujian itu, bencana itu karena kesalahan kita, karena dosa kita. Maka dengan istighfar itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba kita lebih dalami lagi. Apa sih istighfar itu? Apa hakikat istighfar itu? Mohon maaf nanti teman-teman yang online kalau nanti mati langsung bisa join lagi aja ya. Jadi untuk kita bisa pahami istighfar itu apa, kita perlu dalami terlebih dahulu. Sejatinya istighfar itu secara hakikat adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Istighfar itu bukti Allah cinta kepada hambanya. Istighfar itu adalah tanda besar Allah cinta kepada kita semua orang-orang beriman. Karena apa? Karena manusia memang tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya maksiat, tempatnya dosa. Kalau kita coba berhitung saja, kita masing-masing kita nih, antara dosa dan pahala kita lebih banyak mana kira-kira, Bu? Dosa yang kita lakukan dengan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan, kita masing-masing secara personal ini, lebih banyakkan pahala kita atau dosa kita kira-kira? Coba yang dosanya banyak ngaku coba, yang dosanya banyak. Itu nggak ada yang ngaku. Yang dosanya sedang, yang dosanya sedang, atau yang nggak ada dosanya, ada yang angkat. Semua kita tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka tidak ada aktivitas yang paling utama bagi manusia, bagi seorang hamba, kecuali mendawamkan lafaz astagfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah. Karena sejatinya inilah aktivitas yang paling utama bagi manusia. Karena manusia tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda begini, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawabina. Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu pasti tidak mungkin tidak tempatnya salah, tempatnya dosa. Gitu kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Setiap manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Wa khairu khata'una tawabina. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu yang segera bertaubat. Gitu. Jadi keutamaan taubat itu Masya Allah bisa menjadikan kita orang-orang yang terpandang di dalam si Allah. Dalam pandangan Allah, dalam kacamata Allah. Kalau kita mendawamkan sifat taubat, beristighfar kepada Allah. Allah muliakan kita karena taubat kita. Bahkan kata Rasulullah, andai kata kalian semua tidak berbuat dosa, nggak pernah berbuat dosa, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya. Kalau andai kata kalian semua nih manusia nggak berbuat dosa, maka Allah akan binasakan kalian semua. Maka Allah akan datangkan nanti kelompok baru, manusia baru, generasi baru, orang-orang baru, manusia-manusia baru yang dia berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah. Itu menunjukkan keutamaan apa kira-kira? Menunjukkan keutamaan taubat. Sampai kalau andai kata ada kita semua nggak pernah berbuat dosa nih, kita akan dibinasakan oleh Allah. Nanti diganti orang lain yang dia berbuat dosa, lalu dia bertaubat. Gitu. Karena buat Allah gampang kalau ingin jadikan manusia itu tidak berbuat dosa sama sekali, gampang. Karena Allah sudah punya makhluknya kan, yang nggak pernah berdosa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Siapa mereka? Malaikat. Kalau Allah ingin jadikan kita semua orang-orang yang suci, tidak berbuat dosa, buat Allah gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Justru Allah tidak mau seperti itu.
Allah berikan ujian, musibah, bencana untuk muliakan kita semua. Jadi berbuat salah nggak apa-apa, itulah manusia. Tapi segera bertaubat. Jadi mulianya taubat itu sedemikian rupa. Allah muliakan orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya terus bertaubat. Melafazkan astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bicara masalah taubat, hukum taubat itu apa hukumnya? Bertaubat itu hukumnya apa? Beristighfar itu hukumnya apa? Ada yang tahu kira-kira? Hukum dari beristighfar itu hukumnya apa? Asalnya hukum taubat itu, istighfar itu adalah sunnah. Tapi ketika terkait dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, dia menjadi wajib. Dan dia akan menjadi haram kalau istighfarnya ditujukan bagi orang-orang tidak beriman. Bisa dipahami ya? Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan dosa, maksiat yang kita lakukan, hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau terkait dengan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka hukumnya wajib. Dia menjadi haram kalau istighfar yang kita lantunkan ditujukan buat orang-orang kafir. Jadi kalau kita habis sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, terus kita selesai itu istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu tidak terkait dengan dosa kita. Kan kita habis ibadah itu kan. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Tapi kalau kita beraktivitas dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berbuat salah, maka wajib atas diri kita untuk istighfar dan bertaubat. Dan nggak boleh taubat kita, istighfar kita ditujukan buat orang-orang tidak beriman. Jadi hukum dari istighfar itu tergantung situasi. Kalau tidak terkait dengan dosa dan maksiat sunnah, terkait dosa dan maksiat wajib, dan haram untuk orang-orang di luar orang beriman. Bahkan karena mulianya kedudukan istighfar itu, disebutkan dalam beberapa hadis, Allah tuh merendahkan posisinya terhadap hamba-hambanya yang mendawamkan setiap saat, setiap kesempatan beristighfar kepada Allah. Perhatikan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha ajiz. Dia rendahkan posisinya ketika ada hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya. Perhatikan. Ini saking tingginya kedudukan istighfar. Sampai Allah sendiri pun merendahkan posisinya terhadap hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepadanya. Maka coba kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada masanya satu ketika, satu saat rizki seorang hamba itu tertahan. Dan tertahannya tuh karena faktor dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Akan datang satu masa ketika harta-harta kita, rizki kita, penghasilan kita, niaga kita, bisnis kita akan ditahan oleh Allah. Karena kesalahan kita dan dosa kita. Maka pastikan betul ketika kita berinteraksi, berusaha, bermuamalat, bersihkan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita dengan istighfar. Bahkan Bapak, Ibu, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata istighfar itu merupakan solusi atas segala permasalahan kehidupan manusia. Perhatikan betul nih. Apapun permasalahan kehidupan kita, apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, apapun bencana yang Allah hadirkan kepada kita, semua cuma satu solusinya, yaitu istighfar. Jadi istighfar itu ternyata solusi atas segala permasalahan kehidupan kita. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah sekian tahun. Ada yang tahu nggak Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? Berapa? Kalau Rasulullah itu berdakwah cuma singkat. Rasul cuma 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Cuma 23 tahun beliau berdakwah. Ini ada Nabi, ada Rasul yang berdakwah begitu panjang. Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dakwahnya? Ternyata disebutkan dalam hadis-hadis itu 950 tahun dia berdakwah. Tahukah kita apa yang beliau dakwahkan sepanjang 950 tahun itu? Sepanjang waktu, pagi, siang, malam, apa yang beliau dakwahkan? Ternyata yang didakwahkan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya cuma satu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia menginginkan agar umatnya, pengikutnya mengucapkan astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Bayangkan,
berdakwah 950 tahun, yang dia inginkan dari umatnya cuma bisa mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Kenapa? Begitu utama, begitu mulia ucapan ini. Karena ucapan ini akan menyelesaikan segala permasalahan kehidupan manusia. Jadi jangan lupa istighfar itu ternyata solusi atas segala permasalahan hidup. Anak nakal, jangan lupa istighfar. Lagi pengen ujian anaknya, jangan lupa istighfar. Suaminya lagi susah cari nafkah, jangan lupa istighfar. Apa saja permasalahan hidup kita, maka istighfar solusinya. Karena begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Bahkan kata orang-orang dahulu, para salafus sholihin, mereka berkata begini, sungguh dahulu itu kami punya dua penolong dalam kehidupan ini. Jadi kata para sahabat, kata para salafus sholihin, mereka berkata, dulu kami itu dalam hidup itu punya dua penolong. Satu penolong itu sudah tidak ada, sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah. Dan itu adalah Rasulullah. Dan penolong kedua kata mereka adalah istighfar. Maka barang siapa hilang yang keduanya, maka binasa dalam kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat. Jadi orang-orang dahulu itu menjadikan Rasul itu sebagai penolong mereka. Dan yang kedua adalah istighfar. Perbanyak istighfar maka akan ditolong oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi karena banyak istighfar. Bahkan pernah suatu ketika Hasan Al-Basri, kalangan dari salafus soleh, didatangi oleh para sahabat, oleh teman-teman yang lain. Orang pertama datang menghampiri Hasan Al-Basri lalu berkata, wahai Syekh, saya sudah nikah 15 tahun. Tapi sampai tahun ke-15 juga tidak dikunjungi diberikan keturunan, diberikan anak. Tiap saat saya minta, saya berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Sampai hari ini belum diberikan keturunan. Apa solusinya ya Syekh? Amalan apa yang harus saya kerjakan agar aku diberikan keturunan? Lalu Hasan Al-Basri berkata, perbanyak istighfar. Lalu berlalulah orang yang pertama, datang orang yang kedua, datang mengadu kepada Syekh juga. Wahai Syekh, saya sudah hidup sekian tahun, tapi dari mulai pertengahan tahun sampai sekarang, Allah berikan ujian penyakit yang begitu berat kepada saya. Tiap saat saya minta agar diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, tapi begitu aku diminta, belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apa yang bisa aku kerjakan agar penyakitku bisa hilang ya Syekh? Apa kata Syekh itu? Perbanyak istighfar. Lalu datang lagi orang ketiga mengadu kepada Syekh. Ya Syekh, saya hidup di satu tempat, satu wilayah. Maaf saudara. Hidup di satu tempat, satu wilayah yang tiap hari panas kerong-kerontang. Kemarau sedemikian rupa, tidak pernah turun hujan. Bertahun-tahun. Sampai ternak-ternak kami mati, hewan-hewan kami mati, tumbuhan kami mati. Semua kami kelaparan ya Syekh. Amalan apa yang kalau kami kerjakan, Allah berikan pertolongan kepada kami? Lalu saya itu berkata, perbanyak istighfar. Lalu pulanglah orang tiga tadi itu. Lalu oleh istrinya ditanya, wahai ayahanda, wahai suamiku, kenapa ketika orang pertama punya masalah-masalah anak, keturunan, engkau bilang perbanyak istighfar. Orang yang kedua ketika diberikan penyakit, engkau juga bilang solusinya perbanyak istighfar. Lalu orang ketiga ketika kemarau panjang sedemikian rupa, menghabiskan semua harta mereka, engkau bilang juga solusinya adalah istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri? Sesungguhnya aku berkata bukan atas dasar hawa nafsu, tapi aku ingat pernah dulu Rasulullah SAW berkata melalui ayat-ayat Rasulullah. Nanti bisa buka dalam surah 71, surah Nuh, ayat 10, 11, 12. Jadi Hasan Al-Basri memberikan saran seperti itu, masukan seperti itu, solusi seperti itu, karena dia teringat Rasulullah pernah membacakan ayat ini kepada sahabat-sahabat yang juga tertimpa musibah dan bencana. Apa ayatnya? Surah 71, surah Nuh, ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin
wa yaj'al lahum jannati wa yaj'al lahum anhar. Artinya apa tuh? Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi artinya ketika dikatakan fastaghfiru, artinya didakwahkan kepada umatnya untuk banyak beristighfar. Maka kita akan dapati Allah itu maha pengampun. Dan dengan istighfar itu pula Allah akan timpakan kepada kita semua hujan yang lebat. Berdasarkan ayat ini. Lalu Allah tambahkan harta-harta kita. Diperbanyak harta-harta kita. Diberkahi harta-harta kita. Lalu diberikan zuriat, diberikan keturunan. Lalu Allah sediakan juga tanaman-tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan plus dengan sungai-sungainya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mendawamkan istighfar. Jadi mau itu bencana kekeringan, nggak punya anak, susah ekonomi, apa saja permasalahan hidup kita, maka solusinya berdasarkan ayat ini tidak ada lain kecuali istighfar. Nah ayat ini kalau kita rujuk pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu dulu ketika beliau berdakwah 950 tahun. Yang ikut kepada Nabi Nuh banyak nggak? Banyak nggak ikut? Sangat sedikit sekali, bahkan keluarga-keluarga terdekatnya, kerabatnya meninggalkan Nabi Nuh, ya kan? Istrinya meninggalkan beliau, anaknya pun meninggalkan beliau, apalagi orang lain yang tinggal satu rumah dengan dia saja meninggalkan beliau, apalagi orang-orang lain ditinggalkan oleh keluarganya. Maka tidak banyak yang ikut Nabi Nuh alaihissalam, tidak banyak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, sedikit di antara mereka. Bahkan kebanyakan di antara mereka menentang dakwah Nabi Nuh. Nah karena penentangannya inilah Allah timpakan azab kepada kaumnya. Jadi 950 tahun berdakwah, mereka menolak dakwah Nabi Nuh, mengejek, mencemooh, mengintimidasi, meninggalkan Nabi Nuh. Maka Allah timpakan musibah kepada mereka. Apa musibahnya? Allah turunkan bencana kekeringan, kemarau bertahun-tahun, puluhan tahun. Sampai habis tumbuh-tumbuhan mereka, pertanian mereka, perkebunan mereka, bahkan ternak-ternak mereka pun habis. Bahkan mereka nyaris kelaparan. Dan istri-istri mereka diberikan musibah oleh Allah selama 40 tahun. Mandul, tidak punya anak. Bayangkan. Karena mengingkari dakwah Nabi Nuh. Diberikan ujian musibah 40 tahun, tidak memiliki keturunan. Jadi airnya habis, sungainya habis, binatang-binatangnya habis, semua mereka dihabiskan oleh Allah karena menentang Nabi Nuh alaihissalam. Maka turunlah ayat ini sebagai pelajaran buat kita semua. Sesungguhnya setiap permasalahan itu solusinya adalah istighfar. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, ini mohon maaf nanti yang online kalau mati silakan nyambung lagi ya. Istighfar itu sejatinya merupakan sarana yang Allah hadirkan kepada kita untuk setiap kita sebagai hamba bisa membersihkan diri dari segala kesalahan, dosa dan maksiat yang kita miliki. Agar dengan cara seperti itu kita bisa lebih dekat kepada Allah dan Allah pun muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Maka coba sekarang kita melihat bagaimana sih cara beristighfar yang benar agar istighfar kita diterima oleh Allah, agar kemudian dengan cara istighfar itu segala permasalahan kita, ujian kita, bencana kita diangkat oleh Allah. Karena kalau cuma sekedar istighfar diucapkan dengan lisan, gampang nggak kira-kira Bu? Gampang nggak kira-kira? Sangat gampang, sangat mudah, tinggal astagfirullahaladzim selesai. Tapi apakah pasti akan dikabulkan oleh Allah? Itu permasalahannya. Maka kita coba lihat bagaimana cara istighfar itu agar Allah kabulkan permohonan taubat kita, lalu Allah selesaikan permasalahan kehidupan kita. Kalau kita melihat Nabi Allah yang namanya Yunus alaihissalam, kalau kita baca kisahnya, pernah beliau ketika berlayar di lautan, lalu karena besar ombaknya sedemikian rupa, lalu terceburlah Nabi Yunus ke laut. Iya kan? Pas udah kecebur ke laut, terus gimana kisahnya? Gimana kisahnya?
Setelah kecebur ke laut, tenggelamlah Nabi Yunus alaihissalam sampai ke dasar lautan. Setelah itu apa? Ternyata datang makhluk Allah yang namanya ikan paus, ikan yang besar pada saat itu, memakan Nabi Yunus alaihissalam. Kau perhatikan, musibah pertama ombaknya besar, jatuh dia kecebur. Udah kecebur bukan ada yang nolongin, tenggelam dia nggak ada yang nolongin. Pas sampai dasar dimakan ikan. Berapa hari dimakan ikan itu? Berhari-hari. Ini masalah ringan atau masalah berat kira-kira nih Bu? Berat apa ringan kira-kira? Berat apa ringan kira-kira nih Bu? Udah tenggelam dimakan ikan berhari-hari lagi di dasar lautan. Berat nggak kira-kira Bu? Perhatikan, Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari itu, dia mendawamkan istighfar. Merutinkan perbuatan istighfar, ucapan istighfar. Bukan saja dalam keadaan sempit. Perhatikan, kita umumnya istighfar dalam keadaan apa? Sempit. Ada masalah istighfar, ada masalah istighfar. Kalau nggak ada masalah, istighfar nggak? Lupa. Nah, Nabi Yunus alaihissalam, kebiasaan dia mendawamkan istighfar dalam keadaan sempit maupun lapang. Bahkan kata para ulama, banyakkan Nabi Yunus itu mendawamkan istighfarnya dalam keadaan lapang. Karena dia sadar betul, ketika manusia ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan ingat hambanya di saat sempit. Jadi kaidah pertama ketika istighfar itu, dawamkan, biasakan. Kapan dia? Dalam keadaan apapun juga, sempit maupun lapang. Agar apa? Ketika kita istighfar dengan cara seperti itu, Allah mudahkan, carikan solusi buat kita semua. Maka kita lihat ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah dimakan oleh ikan di dasar lautan berhari-hari. Itu kan gelap gak kira-kira Bu? Dimakan ikan Bu? Gelap gak kira-kira? Emang tahu? Dimakan ikan berhari-hari gelap gak kira-kira? Perhatikan, Nabi Yunus ketika musibah itu datang, dia dapat 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam hari yang pekat sedemikian rupa. Yang kedua, gelapnya dasar lautan yang pekat sedemikian rupa. Yang ketiga, gelapnya perut ikan yang gelap sedemikian rupa. Jadi 3 kegelapan dialami itu. Jadi kalau kira-kira masalah kita nih, ini masalah udah nggak ada solusinya kira-kira. Udah terlalu berat, terlalu rumit, terlalu kompleks gitu. Udah nggak bisa berpikir lah. Ini gimana cara keluar dari perut ikan? Bisa nggak keluar dari perut ikan kira-kira? Kalau nalar kita sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Bentar, ini putus, saya sambung lagi. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah dimakan oleh ikan sedemikian rupa, 3 kegelapan dia dapat. Malam, dalamnya lautan, perut ikan. Itu kalau kita analogikan permasalahan kita nih, udah terlalu kompleks, terlalu sulit, terlalu rumit untuk diselesaikan, kira-kira begitu. Udah nggak punya solusi lah kira-kira menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi perhatikan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika sudah ditimpa ujian yang besar seperti ini. Apa istighfar Nabi Yunus? Naam. Itulah istighfarnya Nabi Yunus. Diberikan ujian yang begitu besar, yang begitu berat, lihat istighfarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikan. Padahal yang dizalimin itu dia. Ya kan? Diberikan musibah besar itu dia. 3 kegelapan dia dapatkan. Nggak mungkin ada solusinya kira-kira seperti itu. Tapi istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berkuasa ya Allah selain Engkau ya Allah. Dan Engkau maha suci gitu. Jadi udah ditimpakan musibah berat oleh Allah, Allah masih disanjung oleh Nabi Yunus. Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Engkau ya Allah. Dan sungguh hamba ini telah menzolimi diri sendiri.
Gitu. Jadi kalau setiap ada permasalahan datang, dia ingat dirinya pasti berbuat dosa. Ini Nabi loh. Dia mengakui dirinya berbuat zolim. Nah kadang kita enggak cuma istighfar saja, enggak nyambung antara lisan, hati dengan perbuatan kita. Ada nggak begitu Bu? Ngucapin istighfar, tapi enggak nyambung antara pikiran, hati dengan perbuatan kita. Ada nggak begitu? Malah banyak hari ini orang istighfar tuh kalau dikagetin doang. Ada begitu Bu? Lagi ngaji, dikagetin dari belakang, astagfirullahaladzim gitu. Di luar itu nggak pernah istighfar lagi. Jadi istighfar kalau dikagetin gitu. Bahkan kadang-kadang kita nih ibu-ibu nih, karena anak mungkin nakal, susah dibilangin, istighfar sambil marah. Ada nggak Bu? Iya. Tuh anak dijewer tuh, kita bilang apa? Astagfirullahaladzim. Kata kita gitu. Itu benar nggak istighfar kira-kira Bu? Benar nggak kira-kira? Istighfar itu harus nyambung apa yang kita ucapkan dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Seperti Nabi Yunus alaihissalam tadi itu. Ketika ditimpakan musibah yang besar sedemikian rupa, dia sadar. Ini andil dari kesalahannya. Maka kalau dirunut sirahnya, itu kenapa Nabi Yunus berlayar di lautan? Itu karena ketika ditolak dakwahnya oleh kaumnya, dia merasa kecewa. Sampai dia punya niat, punya azam, saya tinggalkan kaumku, cari medan dakwah baru gitu. Pas dia mau pindah ke tempat yang baru di tengah lautan, diberikan ujian itu. Itu artinya apa? Seorang dai suruh pendakwah, maka harus sadar betul, ujian musibah pasti datang kepada mereka. Enggak boleh ada perasaan grundel, perasaan kecewa, perasaan khawatir. Itulah bagian perjuangan kita gitu. Nah, Nabi Yunus pernah mengalami masa-masa itu, maka diuji oleh Allah. Maka ketika bicara masalah ujian, musibah, bencana, permasalahan hidup, solusi cuma satu. Berbanyak istighfar. Nah, istighfar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan tertolak dalam 3 kondisi. Istighfar yang kita lantunkan, seringkah kita melantunkan, dawam kita lantunkan, pagi siang malam, lenggar apa sempit, kita lakukan, kita lafazkan, akan tertolak jika dalam 3 kondisi. Kondisi pertama, seorang laki-laki, seorang suami yang punya wanita simpanan. Hatta sekalipun dia melafazkan lafaz astagfirullahaladzim berkali-kali, la yaghfa, pasti tertolak di hadapan Allah. Sampai dia tinggalkan wanita simpanannya. Yang kedua, seorang suami yang menafkahi anak istrinya, keluarganya dengan harta yang haram. Hatta sekalipun dia mengucapkan kalimat astagfirullah berkali-kali, pagi, siang, dan malam, la yaghfa, pasti tertolak di hadapan Allah. Sampai dia bersihkan harta-hartanya dari yang haram. Yang ketiga, seorang laki-laki dalam rumah tangga yang senantiasa berbuat maksiat, lalu istighfar kepada Allah. Berbuat maksiat lagi. Maka berapa banyak dia beristighfar kepada Allah, la yaghfa, pasti tertolak di hadapan Allah sampai dia tinggalkan perbuatan maksiat. Jadi sampai dia tinggalkan perbuatan maksiatnya, baru Allah akan ampuni, baru Allah akan terima istighfarnya. Jadi ketika bicara masalah istighfar, dawamkan longgar maupun sempit. Pastikan harta-harta kita harta yang halal, pastikan jauh dengan maksiat, jauhkan juga kita dengan bermaksiat dengan wanita lain. Maka dengan cara seperti itu Allah akan berikan jalan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Sudah berapa menit kita ya? 47 menit ya. Kita teruskan sedikit. Lalu kalau Allah ajarkan kita, prioritaskan kita untuk mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, lalu apa keutamaan kalimat ini? Di luar tadi konteks surah Nuh surah 71 ayat 10, 11, 12. Di mana kita akan dapat kemuliaan Allah di situ, berupa diturunkannya hujan yang lebat, diberikannya anak keturunan, diberikannya harta, diberikan tumbuhan, diberikan hewan-hewan, diberikan air sungai. Di luar itu apa keutamaan dari istighfar itu sendiri?
Ada yang tahu kira-kira? Apa keutamaan, apa fadilah, apa manfaat kalau kita sering mendawamkan istighfar itu? Ada yang tahu? Pertama, dengan istighfar itu menjadi jalan Allah akan mencintai kita. Perhatikan. Dengan banyak kita ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, 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 maka Allah akan cinta kepada kita. Di dalam satu ayatnya Allah berfirman, innallaha yuhibbuna tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang selalu bersihkan diri. Saya agak lupa nih ayatnya berapa tuh. Ada ingat gak? Innallaha yuhibbuna tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat berapa itu? Surah berapa, ayat berapa? Kalau nggak salah, agak lupa, coba cari ya di rumah ya. Jadi ayatnya begitu bunyinya. Jadi barang siapa yang suka bertaubat kepada Allah, suka membersihkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan cinta kepada mereka. Jadi ini fadilah pertama. Dengan kita sering membaca astagfirullahaladzim, 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 Allah cinta kepada kita semua. Antum bisa bayangkan nggak? Antum sekalian bisa bayangkan nggak? Kalau kita dicintai oleh manusia aja, senang nggak kira-kira Bu? Suami kita cinta betul sama kita, senang nggak kira-kira Bu? Orang tua kita cinta betul sama kita, senang nggak kira? Anak kita yang kita besarkan, kita didik cinta sama kita, senang nggak kira-kira kita? Bisa nggak kita bayangkan yang menyenangi kita, yang mencintai kita, yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan kita gimana kira-kira? Allah cinta kepada kita, perasaan kita gimana kira-kira? Biasa aja. Senang aja apa senang banget? Senang aja apa senang banget kira-kira? Maka pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mungkin, apakah bisa kami semua ini sebagai hamba-hamba Allah bisa masuk ke dalam surga karena amal-amal kami, karena ibadah-ibadah kami? Rasul berkata begitu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah begitu. Apa kata Rasulullah? Sungguh manusia tidak akan pernah mampu masuk ke dalam surganya Allah lantaran amal, ibadah, dan pahala yang mereka punya. Perhatikan. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, termasuk aku pun demikian. Jadi tidak akan ada satupun manusia yang akan bisa masuk ke dalam jannah lantaran amal dia, perbuatan dia, pahala dia, ibadah dia. Termasuk Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga, lantaran kasih sayang Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah lah menjadikan kita dimudahkan masuk ke dalam jannah. Kalau cuma hitung-hitungan pahala yang kita punya, ibadah yang kita punya, bisa nggak nganterin ke surga kira-kira Bu? Bisa nggak Bu? Bisa nggak nganterin ke surga kira-kira? Masya Allah. Tadi kan sudah kita hitung, banyakkan pahala apa dosa kira-kira? Banyakkan dosa. Bagaimana kita masuk surga dengan pahala kita? Andai kata itu pahala yang dikit itu benar-benar diterima oleh Allah, perhatikan nih. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, pasti diterima nggak sama Allah? Pasti. Kalau kita berbuat amal ibadah, beribadah, berbuat amal soleh, pasti diterima nggak oleh Allah? Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Ada rukunnya, ada syaratnya, ada kaifiatnya. Harus terlebih dahulu dipenuhi, baru diterima oleh Allah. Sedangkan kemaksiatan yang kita kerjakan, dosa yang kita kerjakan, apa saja yang kita kerjakan kalau dia dosa dan maksiat, pasti diterima oleh Allah. Nggak ada rukunnya, nggak ada syaratnya, nggak ada kaifiatnya. Jadi nggak bisa, misalkan antum ngambil uang teman antum gitu ya, kita ambil uangnya, terus tobat kepada Allah, ya Allah, mohon maaf, mohon ampun, tadi ambil uang si fulan, waktu ngambil nggak ikhlas. Bisa nggak? Bisa nggak begitu? Ngambil uangnya nggak ikhlas, bisa nggak? Kalau sholat nggak ikhlas, nggak diterima. Tapi kalau maksiat nggak ikhlas, terima nggak?
Ikhlas nggak ikhlas diterima. Atau tanpa sengaja nih kita berantem dengan teman kita, kita pukul teman kita. Terus kita buat pada Allah, ya Allah mohon ampun tadi aku pukul temanku, nggak khusyuk mukulnya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ibadah perlu ikhlas, perlu khusyuk. Tapi ketika bermaksiat kepada Allah, apapun kondisinya, pasti diterima oleh Allah. Jadi kalau ibadah belum tentu diterima oleh Allah, maksiat pasti diterima oleh Allah, banyakkan mana yang kita punya? Pahala atau dosa kira-kira? Dosa. Maka mustahil manusia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, lantaran pahala dan ibadahnya. Mustahil. Tapi karena kasih sayang Allah. Jadi masuknya kita semua nanti ke dalam surga itu lantaran Allah cinta kepada kita. Nah, cintanya Allah itu didapat dengan cara kita mendawamkan istighfar. Maka mulai hari ini jangan pernah tinggalkan istighfar, karena istighfar itu penolong buat kita semua dan sekaligus menjadi wasilah Allah akan mencintai kita semua. Itu fadilah yang pertama, dengan istighfar Allah akan mencintai kita. Yang kedua, dengan wasilah istighfar Allah akan muliakan kita sebagai manusia. Akan dijadikan kita manusia yang terbaik. Kan sekarang orang hidup kan saling berlomba-lomba kan, ingin menjadi orang terpandang gitu ya. Terpandang dari sisi jabatan, materi, kedudukan, popularitas, bisnis, kekayaan. Semua orang ingin menjadi orang terpandang di dunia. Kalau suruh milih nih, kita mau terpandang di hadapan manusia apa terpandang dalam hadapan Allah kira-kira? Mau terpandang dalam kacamata manusia atau terpandang dalam kacamata Allah? Mana kira-kira, Bu? Mau dipandang oleh manusiakah kita atau hanya mau dipandang oleh Allah? Dimuliakan, dihargai, dihormati oleh manusiakah atau oleh Allah? Mana yang kita pilih, Bu? Mana yang kita pilih? Maka barang siapa yang ingin mendapatkan pandangan manusia, penghormatan manusia, maka dia hanya mendapatkan penghormatan manusia saja. Tapi barang siapa mengharapkan penghormatan Allah, maka dia mendapatkan penghormatan Allah dan penghormatan manusia. Kan begitu. Kalau orang mengejar dunia, Allah pasti kasih dunia. Tapi kalau mengejar akhirat, Allah kasih akhirat dan dunia. Wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'ukum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia ini minta kehidupan dunia. Yang dia kejar dunia. Apa kata Allah? Aku akan berikan kehidupan dunia, tapi tidak sedikit pun aku berikan kehidupan akhirat. Maka perintahnya adalah mintalah kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka orang yang mengejar pandangan Allah, kacamata Allah yang dia kejar, penghormatan Allah, maka dia akan mendapatkan penghormatan Allah dan penghormatan manusia. Jadi dengan istighfar itu ternyata orang akan dimuliakan oleh Allah. Yang tadi hadisnya begitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawabina. Semua manusia anak cucu Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu apa? Yang beristighfar. Gitu. Jadi lantaran istighfar itu Allah akan muliakan kita, akan tinggikan derajat kita, akan agungkan kita di hadapan orang-orang lain. Lantaran kita sering istighfar. Yang ketiga, dengan lantaran istighfar, fadilah keutamaan yang kita dapatkan apa lagi? Dengan istighfar. Orang yang senantiasa beristighfar itu apa? Keutamaan berikutnya. Dimudahkan masuk ke dalam jannah. Karena sama-sama kita tahu istighfar itu tobat yang menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa dihapuskan oleh Allah, amal ibadah kita yang kecil sekalipun
cukup menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, seberapa besar pahala yang kita punya, kalau dosa belum diampuni oleh Allah, mustahil bisa masuk ke dalam surga. Gitu. Maka istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kita agar pahala kita yang kecil, yang ringan, yang sedikit cukup menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Kan dalam surah Ali Imran 133 ya. Yang wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Bersegeralah engkau mencari ampunan Allah dan jannah gitu. Kenapa susunannya ampunan dulu baru jannah? Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mencari, melakukan apa itu? Istighfar, lalu setelah itu mendapatkan jannah. Karena mustahil mendapatkan jannah tanpa istighfar. Jadi istighfar terlebih dahulu kepada Allah, maka Allah akan hadiahi kita dengan jannah. Maka keutamaan berikutnya adalah orang-orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan kemudahan masuk ke dalam jannah. Ini udah hampir 1 jam ya. Jadi mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa kita pahami bersama. Kemudian mulai hari ini kita punya fokus, punya konsentrasi untuk terus mendawamkan istighfar. Agar dengan cara seperti itu Allah mencintai kita, Allah meninggikan kita, dan Allah juga mudahkan kita masuk ke dalam jannahnya.